Indonesia memang kalah telas. Di laga pertama Piala Asia U20, timnas harus menyerah 0-2 dari Irak. Saya ceritakan di video ini untuk selengkapnya. Halo teman-teman, terima kasih untuk selalu dukung channel ini dan tentunya memberi apresiasi untuk channel ini, karena saya sebagai konten kreator di channel ini akan selalu berusaha memberi yang terbaik. Kita akan membahas update timnas U20 yang baru saja main lawan Irak. Indonesia harus menyerah 0-2 lawan Irak lewat gol dari Haider dan Mohamed Al-Salim. Timnas U20 memang tidak membawa beban apa-apa di Piala Asia U20. Timnas U20 menjadikan laga-laga di Piala Asia U20 ini sebagai pemanasan lah. Walaupun Sintayong saat akan berangkat ke Uzbekistan, tempat di mana Piala Asia U20 ini digelar, bilang bahwa anggap saja Indonesia belum lolos ke Piala Dunia U20. Maka itu diharapkan timnas tampil all out. Memang Piala Asia U20 ini menjadi kualifikasi untuk negara-negara Asia yang ingin lolos ke Piala Dunia U20. Maka itu permainan semua tim ngotot karena ingin lolos ke Piala Dunia U20. Di laga lain, Vietnam menang lawan Australia, tapi kita masih kalah. Oke, kita bahas pertandingan tadi ya. Kita melihat bahwa Sintayong terpaksa mengubah susunan pemain dikarenakan oleh persiapan yang mepet dan juga pemain yang cedera. Seperti diketahui, Indonesia tidak bisa memainkan Marcelino yang tidak diizinkan oleh KMSK Denze. Begitu juga dengan Janadin Paris yang cedera beberapa saat sebelum berangkat ke Uzbekistan atau saat akan main melawan Irak. Ini membuat kekuatan Indonesia sedikit berkurang. Persiapan yang sempat terganggu oleh pemanggilan pemain juga membuat kiper Indonesia diganti oleh Dava Fasya. Tapi Dava Fasya tampil sangat baik di pertandingan ini meski kebobolan 2 gol. Oke, kita review pertandingannya. Indonesia sebenarnya setidaknya memiliki 3 peluang emas untuk mencetak gol. Tapi semuanya gagal dieksekusi dengan baik. Pertama di menit 5 lewat Hoki Caraka. 15 juga lewat Hoki Caraka. Dan di menit ke-30 giliran Ronaldo Kuate yang gagal memanfaatkan peluang. Semuanya disebabkan oleh kehebatan kiper Irak dan juga kembali finishing timnas U20 memang tidak optimal. Ini menjadi masalah sejak uji coba di Jakarta lalu ya, timnas U20 matchday. Penyelesaian akhir menjadi masalah. Di laga melawan Guatemala, Indonesia gagal mencetak gol. Saat lawan Selandia Baru, Indonesia juga mencetak gol di menit-menit akhir padahal banyak peluang. Ini juga terjadi saat melawan Irak. Tapi melawan Irak, saya melihat bahwa memang ada beda kualitas. Irak seperti diketahui bermain dengan 10 pemain karena Carmel dikeluarkan oleh wasit di injury time babak pertama. Tapi setelah main bagus di babak pertama, Indonesia justru malah nyaris kebobolan 3 gol ya di babak kedua oleh Irak. Pertama,
penalti yang gagal. Lalu ada juga saat pemain Irak udah berhadapan dengan kiper Indonesia. Banyak sekali peluang Irak yang diciptakan di babak kedua. Hingga akhirnya Mohamed Salim mencetak gol kedua untuk Irak. Saya melihat bahwa ada perbedaan kualitas. Indonesia bermasalah dengan transisi. Terlihat sekali bahwa unggul pemain Indonesia terlalu bernafsu menyerang tapi kedodoran saat mundur ke belakang. Ini memang harus disiasati lagi oleh Sintayong di laga berikutnya. Lalu selain itu memang perbedaan kualitas. Saya melihat bahwa pemain Indonesia kesulitan menjegal pergerakan pemain Irak. Beberapa kali, terkadang saat mereka hanya satu orang bisa menggocek pemain Indonesia dan akhirnya sampai ke kotak penalti Indonesia dan memberi umpan kepada pemain Irak lainnya. Meski tidak menjadi gol, tapi beberapa kali Irak menyerang seperti itu dan Indonesia susah menjegal pergerakan mereka. Walaupun unggul satu pemain. Jadi saat unggul satu pemain pun Indonesia masih belum bisa mengimbangi Irak. Bahkan kedodoran ya. Tentu saja penalti gagal dieksekusi. Lalu ada beberapa peluang Irak yang gagal. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahwa memang Irak pantas menang di laga ini. Mereka punya pengalaman, punya tradisi bagus di Piala Asia U20. Pernah juara 5 kali. Sedangkan Indonesia memang keikutsertaan mereka juga sudah lumayan, tapi memang belum maksimal. Tentu ini bukan akhir segalanya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, bahwa ini adalah pemanasan lah boleh sebut sebelum Piala Dunia U20. Apa yang harus dilakukan STY yaitu memperbaiki kesalahan. Setidaknya ada 2 kesalahan yang saya lihat, yaitu transisi saat menyerang dan bertahan dan juga penyelesaian akhir. Yang jadi masalah memang kita tidak punya top skor atau pencetak gol yang handal gitu. Hoki Caraka dan Rabani Tasnim belum menjadi solusi. Lini tengah Indonesia pun belum ada yang bisa membongkar pertahanan lawan dengan baik. Saya berharap di laga kedua melawan Uzbekistan ini bisa lebih baik. Tentunya kalaupun tidak menang, Indonesia paling tidak bisa mencetak gol sehingga terlihat ada progres dari permainan Indonesia. Karena seperti yang dikatakan Ketua Umum PSSI ya, bahwa Timnas U20 sangat dipersiapkan, sangat diharapkan bisa eksis di Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia, di 6 stadion yang ada di Indonesia. Tentunya ini tidak bisa main-main. Indonesia ditargetkan bisa lolos fase grup. Di Piala Asia U20, semoga Indonesia bisa memperbaiki kesalahan mereka. Semoga Indonesia bisa mencetak gol lah paling tidak, karena seperti yang diduga sebelumnya ini memang grup berat. Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan dan juga ada Suriah. Negara lain memperebutkan tiket ke Piala Dunia U20. Indonesia sebenarnya tanpa beban, tapi bukan berarti tidak serius juga untuk melakukan ini. Jadi saya pikir Sintayong juga harus memperbaiki ini, di mana sebenarnya permainan sudah bagus, cuman penyelesaian akhir dan transisi kurang bagus. Harus ada formula baru untuk Timnas U20 agar bisa mencetak gol dan paling tidak mengimbangi lawan di 2 laga berikutnya di Piala Asia U20. Demikian teman-teman ulasan saya soal Timnas U20 yang baru saja kalah dari Irak. Dan tentunya klik like,
dan juga share video ini untuk teman-teman yang membutuhkan informasi olahraga. Terima kasih dan salam olahraga.